Yang kami hormati segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Suryatan wa Tanfidiyatan, terutama kepada Ketua Tanfidiyah Bapak Kiai Haji Dawamuddin Masdar. Tidak lupa juga segenap pengurus MBC NU Kecamatan Kirong, pengurus ranting, banom dan lembaga Suryatan wa Tanfidiyatan semuanya, peserta upacara. Tanpa saya bisa sebutkan satu persatu yang hadir, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional yang kita selenggarakan pada hari Ahad tanggal 22 Oktober tahun 2023. Semoga saja upacara yang kita jalankan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian rasa syukur kita semuanya kepada para mujahid kita atas perjuangannya, dan juga rasa terima kasih kita kepada pemerintah negara Republik Indonesia yang telah menetapkan hari dikumandangkannya resolusi jihad sebagai Hari Santri Nasional. Bapak-bapak serta ibu-ibu semuanya peserta upacara yang kami hormati dan kami muliakan, penekanan ungkapan rasa syukur kita semuanya perlu kita ungkapkan di awal ini, karena ada hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, inna ashkaran nasi lillahi ashkaruhum linnas. Sesungguhnya tidak dihitung orang yang mau berterima kasih kepada manusia, mereka tidak dihitung berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau dihitung sebagai hamba-hamba Allah yang mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mau mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada sesama manusia, kepada para pejuang mujahid fisabilillah dari kalangan santri-santri yang pada waktu itu dimulai dengan dikumandangkannya resolusi jihad, kemudian kita bersama-sama mempertahankan negara kita, negara Republik Indonesia yang sudah dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dari terpaan, gangguan, dan upaya penjajahan kembali agresi Belanda yang mendompleng sekutu masuk ke Indonesia pada akhir bulan Oktober dan awal bulan November, yang muncul kemudian perlawanan itu dalam perang yang cukup besar, yaitu peristiwa tanggal 10 November. Alhamdulillah para santri-santri dengan penuh semangat atas telah dikumandangkannya resolusi jihad oleh pimpinan Roisil Akbar Nahdlatul Ulama pada waktu itu, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Belanda yang berusaha menguasai Indonesia kembali dengan agresi Belandanya yang kedua berhasil digagalkan. Dan ini merupakan titik tonggak sejarah bagaimana kesetiaan para santri-santri yang tergabung dalam Jamaiyah Nahdlatul Ulama berusaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah pada pemerintahan Bapak Joko Widodo, jasa-jasa para santri yang sedemikian besar yang mungkin selama ini belum pernah ditengok atau dilihat, pada pemerintahan beliau pada tanggal 22 Oktober ini ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Karenanya kita harus berterima kasih juga kepada pemerintah negara Republik Indonesia.
Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, sebagai warga Jamiah Nahdlatul Ulama, kita harus berbangga setiap ketika kita mengadakan atau mengingat Hari Santri ini. Mengapa? Karena dalam anggaran dasarnya Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh para pengasuh pondok pesantren. Karenanya seluruh anggota Jamiah Nahdlatul Ulama ini juga dianggap sebagai para santri-santri, para masyayikh Nahdlatul Ulama. NU adalah pengejawatan pesantren besar yang terdiri dari berbagai macam pondok-pondok pesantren. Karenanya warganya semuanya adalah para santri. Adapun ada yang bersekolah di pendidikan seperti di tempat kita sekarang mengadakan upacara di SMK misalkan, itu adalah bagian daripada pesantren yang dengan metodologi baru, metodologi yang pada zamannya memang dibutuhkan. Semua siswa-siswinya adalah para santri juga, demikian juga para guru-gurunya. Dan ini akan terus berkembang sampai pada zaman ke depan. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, Kebumen pada waktu setelah munculnya resolusi jihad, ini mau saya ceritakan di tempat ini. Dulu para kiai mengadakan sebuah kesepakatan. Setelah munculnya resolusi jihad, lalu kemudian mereka, para kiai di Kebumen ini membuat sebuah kesatuan yang dulu disebut sebagai Kesatuan Kompi Sunan Geseng. Ini bergabung dengan para pejuang-pejuang di berbagai daerah yang lain, datang ke Surabaya bersama-sama untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Satu kompi ini dulu tinggal beberapa, akhirnya tidak bisa pulang ke Kebumen dengan sempurna karena banyak yang menjadi syuhada di peristiwa 10 November itu. Artinya bahwa para santri di Kebumen itu semenjak dikumandangkannya resolusi jihad itu juga terus penuh semangat berusaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ruhul jihad yang semacam ini marilah kita bangun pada saat sekarang, tapi tidak dengan cara mengangkat senjata, tapi kita harus menyiapkan diri dengan suasana yang ada pada zaman ini, di mana pada zaman ini kita berusaha untuk mengisi dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Caranya bagaimana? Kita harus meningkatkan kemampuan pendidikan daripada para santri yang dulu sempat belum bisa mengenyam pendidikan dengan sempurna karena banyak yang angkat senjata. Sekarang pada generasi sekarang, alhamdulillah Indonesia sudah merdeka dan dalam keadaan aman, maka kita perlu mengisi dengan pendidikan. Dan ini penting bagi para santri, para ibu-ibu juga untuk mendorong putra-putranya, karena ada makalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ni'amul ilah alal ibad katsiratun. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu sangatlah banyak. Wa ajluhunna mujabatul aulad. Tapi yang paling bernilai adalah bagaimana kita bisa menciptakan, mewujudkan putra-putri yang punya dedikasi dalam bidang ilmu pengetahuan. Ini supaya bisa kita jalankan dengan baik. Maka marilah kita isi pendidikan-pendidikan yang kita punyai di ma'arif, baik dari tingkat
SD ataupun mungkin tingkat TK, SD, lalu kemudian SMP dan SMA serta SMK-nya. Kita bangun pendidikan ini bila mana bisa bersinergi semuanya, insya Allah kita bisa menciptakan generasi-generasi muda yang penuh kualitas dan siap mengisi negara ini serta memimpin negara ini dalam bingkai apa yang sudah dicatatkan tadi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Saya kira itu saja amanah dari